Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini mari kita membaca dari Bilangan 25 ayat 1 sampai yang ke-18. Bilangan 25 ayat 1 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan ayat 1 sampai yang ke-4 saja. Bilangan 25 ayat 1. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita renungkan adalah satu bagian daripada sebuah taktik orang Moab dan juga orang bangsa-bangsa lain yang hendak menjatuhkan orang-orang Israel. Waktu itu orang Israel sudah sangat terkenal bahwa mereka itu adalah bangsa yang kuat, bangsa yang besar, dan juga Allah mereka Allah yang kuat. Karena itu banyak bangsa-bangsa yang mulai ketakutan dengan keadaan orang Israel yang berada atau berkeliaran di sekitar bangsanya. Dan waktu itu ada satu orang yang namanya Balak. Dia memanggil seorang nabi yang dipercayai dapat mengutuk dan juga dapat memberkati, dan kutuk dan juga berkatnya itu sangat didengarkan oleh Allah yang hidup. Nama nabi itu adalah Bileam. Tetapi Bileam ketika dipanggil oleh Balak, dia bukannya mengutuk Israel, tetapi malah memberkati, bahkan memberkati sampai 3 kali. Karena itu membuat Balak dan juga bangsanya dan juga bangsa-bangsa lain semakin ketakutan dengan Israel. Karena Israel mempunyai Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan waktu itu bangsa-bangsa itu akhirnya mulai menjatuhkan satu taktik yang lain, yaitu membuat bangsa Israel berzinah dengan perempuan-perempuan dari bangsanya, supaya perempuan-perempuan tersebut menggoda bangsa Israel dan kemudian bangsa itu menjadi jatuh kepada bangsa yang digoda itu. Begitulah keadaan perjanjian lama. Seperti Salomo juga mengadakan satu perdamaian, dia tidak mau berperang dengan bangsa lain dengan cara pernikahan. Demikian juga bangsa itu, supaya mereka aman, supaya mereka tidak dibunuh, supaya mereka sejahtera dan juga tidak diusik oleh bangsa Israel, mereka menggunakan perempuan-perempuan yang ada untuk menarik laki-laki daripada bangsa Israel. Dan yang paling dibenci adalah oleh Allah bukanlah mereka menikah dengan orang dari bangsa lain, tetapi bagaimana Allah disandingkan dengan Allah yang lain. Mereka diajak untuk menyembah Allah yang lain, padahal sudah sangat jelas di dalam hukum Taurat tidak boleh menyembah Allah lain. Tetapi mereka melanggar semuanya itu. Mereka menyakiti Tuhan, bahkan mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa di antara kita mungkin pernah seperti bangsa Israel. Di hadapan Tuhan sepertinya kita menyembah Tuhan. Di hadapan Tuhan kita melakukan banyak hal. Karena hidup kita ini dikatakan coram Deo, semuanya itu di hadapan Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan kita juga melakukan banyak dosa. Kita menyandingkan Allah dengan Allah yang lain. Kita menyandingkan Allah dengan kesenangan kita. Kita membuat Allah menjadi nomor sekian di dalam kehidupan kita. Kita tidak menghormati Allah yang hadir, yang bekerja, yang hidup di dalam hidup kita. Kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang terlihat rohani. Tetapi banyak juga di antara kita yang di dalam hatinya tidak menjadikan Allah satu-satunya jadi Allah yang hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian ini mari kita mengutamakan Allah dan jangan menjadikan Allah-Allah lain di dalam hidup kita itu menjadi yang terutama. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Bila tidak, maka kecemburuan Allah itu akan menghanguskan setiap kita, menghanguskan jiwa kita, menghanguskan apapun, dan bahkan membawa kita kepada kebinasaan. Maka karena itu,
Biarlah Allah jadi satu-satunya di dalam hidup kita dan terus-menerus menjadi Allah yang terutama di dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah pada bagian ini juga kita menjadi seperti Pinehas. Ada seorang imam dari keturunan Harun yang bernama Pinehas. Ketika dia melihat muka Allah di dalam bangsa itu dan juga Allah menulai bangsa itu, Pinehas mengambil satu langkah di mana dia di dalam ayat yang 11. Pinehas anak Eliezer, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam kecemburuanku. Pinehas menunjukkan bahwa dia membela kehormatan Tuhan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umat Israel. Kita menganggap bahwa Yesus Allah Bapa itu terhormat, tetapi apakah kita benar-benar membela kehormatannya? Allah memang sudah terhormat. Dia memang sudah mempunyai satu status yang mutlak di dalam kehormatannya. Tetapi maksud di sini adalah apakah kita menyanjung tinggi kehormatannya di dalam hidup kita, atau bahkan ketika kita sudah datang ke gereja, kita sudah beribadah ke gereja, tetapi ketika kita keluar dari pintu gereja, kehormatan Tuhan, nama Tuhan tidak dipermuliakan di dalam hidup kita. Bahkan mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah yang pertama kita menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Dan juga biarlah kehormatan Tuhan, nama Tuhan terus kita usahakan untuk tetap bercahaya di dalam hidup kita, sehingga setiap orang yang melihat kita itu juga melihat Tuhan ada di dalam hidup kita dan juga memberkati setiap kehidupan kita. Dan ditambah lagi di tengah segala situasi Indonesia saat ini, biarlah hidup kita jadi saksi Tuhan, jadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga jadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Disitulah kita dipanggil, disitulah kita ada. Demikian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati.